belajar mendengarkan betul dimulai. Oke, baiklah anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Asura Satwo, Said, Agustina, Dewi, Elva, Elvisia, Fitra, Nafisa, Asrianti, Julia Ayu. Mana teman ini? Siapa tetangganya? Gimana keadaannya? Nggak tahu. Jadi tanpa keterangan ya. Kristina, Maria Tito, Martina Jawa, Maslan, Mirita, Muhammad Fazil, Muhammad Rizal, Munira, Nur Mayulisa, Nurul Safitriani, Ramla, Salwa, Akif. Sudah berapa hari sakit? 2 hari. Sudah pernah jenguk temannya? Belum. Dijenguk temannya kalau ada yang sakit ya? Krisia Jawa? Sakit juga. Pernah jenguk? Baru hari ini? Ya. Dijenguk temannya ya, yang dekat rumahnya, tolong dijenguk temannya. Ya, selanjutnya silakan dibuka bukunya. Kita lanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai ya. Kita lanjutkan hari ini.
dari proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Sudah. Oke, materi kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana Islam itu bisa sampai ke Indonesia ya. Bagaimana Islam itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu ada beberapa pendapat ya kemarin sudah kita pelajari sama-sama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang kebudayaan Islam ya. Bagaimana kerajaan-kerajaan Islam itu bisa muncul, berkembang di Indonesia ya. Nah, kita akan bahas. Nah, ini ya. Setelah jumlah penganut Islam bertambah, lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya, jadi Nusantara pada saat itu meliputi wilayah-wilayah seperti wilayah ASEAN ya, negara ASEAN atau negara di Asia Tenggara. Ya, mungkin kalian sudah tahu negara-negara apa saja itu. Kerajaan-kerajaan tersebut memainkan peran penting dalam membentuk tradisi dan budaya masyarakat Islam di Indonesia sampai sekarang ya. Jadi sekarang kita merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim ya, atau Islam. Akan tetapi negara kita bukan negara Islam, tapi negara kita dengan penduduk mayoritas Islam. Itu ya, jadi itu yang harus diingat. Nah, selanjutnya, ini ada gambaran ya tentang kerajaan-kerajaan Islam. Nah, mungkin ini hanya sebagian kecil dari kerajaan-kerajaan Islam. Mungkin ada kerajaan Islam yang lain ya, tapi ini yang paling banyak sumbernya. Ada kerajaan-kerajaan lain yang mungkin karena kekurangan sumber sehingga sulit untuk dijelaskan. Nah, ini ada sumbernya ya. Ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Makassar, kerajaan Malaka, kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, kerajaan Mataram. Ya, ini Mataram Islam ya. Dulu pada masa kerajaan Buddha juga ada kerajaan Mataram, tapi kerajaan Mataram kuno. Ya. Kalau sekarang ini Mataram Islam. Karena kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Oke ya. Nah, kerajaan yang pertama berdiri di Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Ya, jadi perlu kalian ingat bahwa kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh ya, di Aceh, provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Nyura Silu ya. Nah, namun di bukunya di situ ada dua dinasti yang pernah berkuasa di situ ya. Dinasti Nyura K dan Nyura Silu. Ya, itu bisa dilihat di bukunya ya, disesuaikan di bukunya. Itu didirikan pada abad berapa? 11. Abad ke-11. Ya, jadi ini kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Nah, kenapa di Sumatera? Karena di Sumatera itu tempat atau daerah awal yang menerima kebudayaan Islam, ya. Sehingga kemarin daerah Sumatera, terutama Sumatera Utara ya. Nah, di situ ada raja pertamanya itu Raja
dinasti Murasidu, ada raja pertamanya Sultan Sultan Malik Al-Saleh ya, atau Al-Saleh. Ya, jadi keadaan politik, keadaan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai itu sehari-harinya mereka berdagang atau melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Karena kita kerajaan ini sudah menganut Islam, ya. Jadi hukum-hukum yang berlaku itu menggunakan hukum-hukum Islam. Ya. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir. Nah, itu artinya dekat dengan laut atau pantai. Nah, kenapa? Karena di sini di pesisir pantai ini banyak ada pelabuhan-pelabuhan. Nah, sehingga nanti menjadi pusat jalur perdagangan dan pelayaran. Perdagangan dan pelayaran ya. Nah, jadi aktivitas masyarakatnya itu berdagang dan berlayar ya. Jadi di sektor maritim. Jadi kalau di perairan itu maritim, sedangkan kalau di pertanian itu agraris ya. Lalu selanjutnya, kerajaan selanjutnya, kerajaan Malaka. Ya, kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaka atau Malaysia sekarang ya. Jadi kita memang seruput dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia ya. Karena kita memiliki histori yang sama atau sejarah yang sama ya. Di kerajaan Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh para miswara atau para miswara ya. Ini para miswara ini merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Yang ketiga pada waktu itu di kerajaan Majapahit terjadi yang namanya perang Paregrek atau perang saudara. Sehingga ini dia melarikan diri bersama pengikutnya sehingga menemukan tempat dan dia membangun pemukiman di situ. Sehingga lama-kelamaan terbentuklah menjadi kerajaan Malaka. Ya, sehingga dia merubah nanti namanya karena ini kerajaan Islam. Para miswara ini memeluk Islam. Ini nama ketika masih kerajaan Buddha ya. Setelah masuk Islam, dia mengganti namanya, berubah menjadi Raja Iskandar Shah atau Sultan Iskandar Shah ya. Ya, ini kerajaan Malaka juga menjadi pusat perdagangan ya, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Ya, bangsa Portugis, Belanda. Nah, sehingga akhirnya nanti pada tahun 1511 kerajaan Malaka ini dikuasai oleh kerajaan Portugal atau Portugis. Ya, jadi pada saat itu orang-orang Eropa atau orang-orang Barat itu datang ke Nusantara. Awalnya mereka ini membeli rempah-rempah, tapi karena harganya mahal di negaranya, mereka tertarik untuk menguasai. Akhirnya mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan ini. Seperti kerajaan Malaka yang menjadi pusat rempah-rempah. Nah, ini akhirnya jatuh pada tahun 1511. Ya. Pasukan Portugis pada saat itu dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ya. Ingat itu Alfonso de Albuquerque sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi masalah kehidupan ekonomi agama itu sama dengan Malaka Samudra Pasai karena kerajaan Islam, hukum Islam. Nah, di kerajaan Malaka ini ada laksamana yang terkenal. Laksamana Ampua, nah itu. Jadi di Indonesia itu mengenal kehidupan sama dengan Malaysia. Ya, pahlawan di kerajaan Malaka pada saat itu. Nah, ini tentang bertanya ya, mungkin kurang jelas. Ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh, nah ini juga kerajaan Islam ya, pernah didirikan di Sumatera. Jadi ini sekitar di daerah Sumatera semua tadi, Malaka, Aceh juga. Nah, ini ya.
Ya, sultan pertama dari kerajaan Aceh itu Sultan Alim Aisyah. Nah, ini ya, yang dinobatkan pada hari Ahad 1 Jumadil Awal tahun 1913 Hijriah atau pada tanggal September 8 September 1507. Ya, masih ini ya. Jadi ini. Mungkin langsung di kerajaan Jawa ya, kita masuk di kerajaan Islam di Jawa. Jadi perlu kalian ketahui bahwa kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Demak. Ya. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa atau pesisir atau Pantura, pantai utara Jawa. Jadi itu pernah dengar istilah Pantura ya? Bukan bintang Pantura, tapi ini pantai utara Jawa. Jadi Pantura itu kepanjangan dari pantai utara Jawa. Singkat Pantura. Nah ini. Jadi mungkin untuk lebih ini bisa dibaca di bukunya, masih punya buku ya? Ya. Nah, adapun peninggalan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dari kerajaan Demak itu adalah Masjid Agung Demak. Sekarang itu masih berdiri kokoh, modelnya seperti ini. Ya, mungkin modelnya atapnya tidak lazim ya, tidak umum, karena masjid-masjid yang lain itu berbentuk kubah, bulat, kemudian ada bintang atau bulat. Nah, kalau ini seperti atap rumah, ya. Mungkin karena pengaruh dari ini awalnya ya, dari Buddha, ya, kan terjadi akulturasi, perubahan budaya. Ini kerajaan Makassar. Ya, kita ke Sulawesi. Tadi di Sumatera sudah, Jawa sudah. Sekarang kita ke Sulawesi atau di daerah Indonesia Timur. Indonesia Timur ya, istilahnya Indonesia Timur. Nah, di kerajaan Makassar atau merupakan gabungan dari kerajaan Goa dan ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kerajaan besar ya, yang menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sulawesi pada saat itu, termasuk kerajaan Bone, Wajo. Nah, ini di bawah kekuasaan Makassar. Nah, raja yang terkenal atau sultan yang terkenal di sini adalah Sultan Hasanuddin. Ya, jadi raja-raja pada sebelum abad ke-16 itu tidak ada yang memeluk agama Islam. Nah, jadi awalnya itu tidak ada yang memeluk agama Islam ya. Karena Islam belum masuk pada saat itu. Nah, Islam itu masuk di Sulawesi itu karena dari ulama dari Sumatera, ada Dato' Banda, Tiro, nah, itu masuk di Sulawesi. Itu yang kemudian berperan penting dalam proses Islamisasi atau proses mengislamkan ini ya, proses pengislaman raja-raja di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Nah, raja pertamanya itu yang Alauddin Islam siapa? Ya, Sultan Alauddin. Jadi sultan yang pertama yang memeluk agama Islam itu adalah Sultan Alauddin. Namun raja yang terkenal atau sultan terkenal adalah Hasanuddin. Ada gelar itu, apa gelarnya? Ayam jantan dari timur. Ya, ayam jantan dari timur. Itu orang Belanda yang memberikan gelar seperti itu ya. Kenapa? Karena dengan beraninya Sultan Hasanuddin ini selalu melawan Belanda atau VOC pada saat itu. Ya, sehingga sulit dikalahkan. Akan tetapi nanti dia bisa dikalahkan ketika kerajaan Bone yang pada saat itu di bawah kekuasaan Makassar bekerja sama dengan VOC ya. Nah, akhirnya Sultan Hasanuddin kerajaan Makassar itu dikalahkan. Jadi kerajaan Bone Pak kembang mana Pak? Ya, untuk bagi orang Goa itu menganggap bahwa kerajaan Bone atau rajanya pada saat itu Raja Pelaka itu dianggap sebagai pengkhianat ya, karena telah bekerja sama dengan Belanda. Tapi untuk
pembelaan bagi orang Bone sendiri bahwa itu dilakukan semata-mata hanya ingin keluar dari kekuasaan kerajaan Makassar, karena mereka itu patuh terhadap kerajaan Makassar karena mereka dikuasai oleh Makassar. Nah, mereka memanfaatkan momen itu dengan bekerja sama dengan VOC untuk keluar dari kerajaan Makassar. Mereka hanya ingin merdeka dari kerajaan Makassar. Tetapi pada setelah itu dia kembali melawan Belanda. Dia hanya menggunakan untuk keluar dari Makassar, ya, menjadi sebuah kerajaan yang merdeka sendiri. Nah, itu ditetapkan dalam perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya, yang salah satu isinya mengakui bahwa Raja Bone itu adalah Arapalaka itu adalah raja dari kerajaan Bone. Jadi ada pengakuan dari Sultan Hasanuddin. Ya, mungkin ini ya tentang materi tentang kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya saya akan memberikan kita akan bermain. Ya, di sini saya punya, diperhatikan ya. Di sini saya punya apa ini? Tongsis. Tapi ini bukan tongsis. Ini tongkat ajaib. Ya, ini namanya tongkat ajaib. Ya. Jadi kita akan bermain ya. Baik, mungkin saya kasih waktu 10 menit, cukup ya. Silakan dibaca bukunya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan terkait kerajaan-kerajaan kerajaan Islam, ya. Jadi semua harus bisa menjawab. Ya. Jadi caranya seperti ini. Nanti saya akan memutarkan lagu. Setelah pada saat lagunya berhenti, tongkat ini berjalan ya, berjalan. Ketika tongkat ini berhenti, misalkan di Dewi berhenti, saya akan memberikan pertanyaan. Dia harus menjawab pertanyaan dari saya. Setelah itu lanjut lagi ya. Dia harus jawab ya. Bagaimana? Kalau tidak bisa dikasih hukuman, tahu? Jangan ya. Jadi kita bermain harus menjawab soal ya. Paham ya? Oke, silakan dibaca dulu akhirnya kembali. Ya, sampai kerajaan Makassar.
waktunya ditutup. Ayo Sari, waktunya ditutup. Sudah habis waktunya. Oke, jangan tegang, santai saja kita bermain. Mungkin bisa berdiri. Membentuk huruf U. Ya. Ayo, silakan seperti tengah lingkaran. Tengah lingkaran. Ayo, bergerak. Ya, bisa. Ayo disambung. Oke, di situ saja. Sini. Agak ke sini, sini. Dekat. Saya di tengah ya. Di sana saja. Sudah kelihatan. Oke, sudah siap? Sudah. Sudah paham permainannya? Kita akan bermain tongkat. Jadi siapa yang lagunya kunci dan sudah dapat tongkat akan menjawab pertanyaan dari saya ya. Oke, kita mulai. Semua tahu lagunya? Tahu. Ini lagu dari Minji, Laskar Pelangi. Bisa bernyanyi silakan. Yang dapat siapa? Eva. Oke, Eva ya. Nanti giliran Eva yang akan menjawab pertanyaan dari saya. Oke, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Nanti yang bisa menjawab akan ada poinnya ya, diberikan poin atau nilai. Ya. Jadi yang tidak misalkan Eva tidak bisa menjawab, ada satu kesempatan bisa menjawab, teman yang lain bisa menjawab. Ya. Nah, jadi otomatis yang menjawab dapat poin atau nilai ya. Oke, pertanyaannya gampang saja ya. Disebutkan kerajaan Islam di Indonesia. Oh, jangan gugup, santai saja. Ya. Ya. Kalau nggak bisa bilang siapa? Ya. Lanjut. Santai ya, yang lain ya, jangan terlalu lama ya. Oke, sudah bisa. Ya. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Bisa, berdua. Oke, silakan bisa. Tadi sudah ini ya, sudah benar, cuma kurang lengkap. Mungkin bisa ditambahkan. Kerajaan Malaka, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan
kerajaan Aceh Darussalam. ya. Kita dulu ya. Jadi Islam. Oke. Selanjutnya ya diserahkan kepada Muhammad Fazil. Bagi yang bisa sambil dengarkan lagu bernyanyi. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Kita di dunia Ayo. Sama dengan tadi ya, akan menjawab soal yang ingin saya berikan. Pada tahun berapakah Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis? Bagaimana? Jadi jawabannya benar ya. Jadi kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1000. Ya. Nurma bisa. Semua dapat, tenang. Oke, diputar. Tadi cewek semua yang kena ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk Kasura ya. Pertanyaan dari untuk Kasura. Yang susah ya. Siapa nama Sultan dari Kerajaan Makassar yang pertama kali memeluk agama Islam? Salah. Turunkan tangannya dulu. 1, 2, 3. Ya, Sultan. Ini Sultan Alauddin. Ya, jadi burung satu lagi yang dapat. Oke, diputar lagi. Pasir ya, Muhammad Pasir. Oke. Ya. Ini jangan. Ya, ini baru kaum lelakinya ya. Harus benar ini. Baik, sekarang kita ke kerajaan Aceh ya, pertanyaan Aceh. Siapa nama raja pertama kerajaan Aceh Darussalam? Kurang tepat. Sultan Iskandar Muda. Salah, sudah habis kesempatan. Oke, selanjutnya siapa? Mira, silakan. Oke, itu yang tepat ya, Sultan Ali Inayat Shah. Itu dijelaskan. Ya, kurang. Apa? Jadi yang dapat poin Mira ya. Apa? masih bisa.
Pertanyaan untuk Said. ya saya tadi lagi sudah gagal. Jangan gagal lagi ya. Oke, pertanyaan untuk Said. Oke. Siapa nama raja pertama kerajaan Malaka? Kerajaan Malaka. Kasih yang lain. Ayo. Tunggu. Siapa Said? Siapa? Kita. Ayo. Siapa Said? Sultan? Ayo disebut saja. Jangan ragu disebut. Salah nggak apa-apa, masih punya kesempatan kalau salah. Siapa? Oke, kalau tidak bisa, nanti ada bisa saja. Oke, nanti coba lagi. 1, 2, 3. Citra. Yang lain dia dulu. Siapa? Sultan sudah. Citra ya, Citra. Oke, Citra. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang Habisa. Oke, Habisa. Bisa ya? Pertanyaan untuk Habisa. Ya, sebutkan 2 dinasti yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasar. Ayo, bisa. Jangan kita bertanya. Ya. Gimana? Tenang, sebentar. Ya itunya kalau terlalu lama. Ya Pak. 5, 4, 3. Oke, lupa. Saya Pak. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Paslan. Dinasti orang kaya dan Siapa? orang kaya dan Nyora. kaya dan Oke, benar ya? Oke, ya. Jadi Paslan tadi. Masih ada kesempatan. Nah, ayo diputar. Tongkatnya diputar. Walau dunia tak seindah sudah. Bersyukur Oke, silakan bilang. pada yang kuasa. Dewi. Ayo Pak. Oke, Dewi. Yang susah ya? Oke, Masa laki-laki yang saya susah Pak? susah. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam itu masyarakatnya terbagi atas 2 golongan. Golongan apakah itu? Ya.
ada dua golongan. Golongan apa? Golongan? Gak tahu. Oke, siapa yang bisa? Nggak ada. Gak ada yang bisa. Mana dulu? Oke, Basil. Agraris dan maritim. Golongan masyarakat. Ada yang bisa? Kalau tidak ada berarti jawabannya golongan teuku dan tengku. Golongan teuku itu golongan bangsawan, sementara tengku adalah golongan agama, ulama, ya. Oke, jadi karena waktunya sudah habis, ya karena waktunya sudah habis, silakan kembali ke Mana dilakukan? ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi bagaimana? Permainannya seru kan? Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Jadi harus bisa menjawab lagi. Makanya di pulang rumah belajar lagi materinya ya. Jangan hanya di sekolah saja belajar, tapi pulang di rumah juga dilanjutkan pelajarannya ya. Oke, sebelum pulang, jadi kita akan evaluasi. Nah, jadi tujuan dari permainan tadi, jadi ada maksudnya ya, kenapa saya memberikan kalian game seperti ini. Tujuannya adalah agar supaya kalian itu bisa menjawab dan bisa berbicara ya. Ya, jadi ada latihan dalam berbicara. Jadi biasakan selalu berbicara di depan banyak orang ya. Nah, jadi nanti supaya kedepannya kalian bisa lancar, tidak gugup lagi pada saat contoh misalkan diberi kesempatan untuk berpidato ataukah ceramah, sudah tidak kaku lagi, sudah tidak gugup lagi karena sudah terbiasa ya. Makanya latihan seperti itu harus sering dilakukan ya. Ya, karena waktunya sudah selesai, jadi saya harap apa yang kita berikan tadi, apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat ya. Jadi mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing ya. Dan sudah siap, Bro? Siapkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa lagi, Mas. Mas.